gak lama ingin berbagi sedikit bagaimana cara menyortir telur dengan baik. Nah, pada saat ini saya sudah menyediakan telur bebek tawar, yang kedua adalah telur asin yang sudah diproses namun belum dikukus, dan yang terakhir adalah telur asin yang sudah dikukus. Nah, ada beberapa tahap di dalam proses penyortiran telur asin ini. Yang pertama, pada saat telur ini datang dari peternak atau telur ini masih tawar. Pertama, kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah telur ini benar-benar bagus. Nah, kalau telur seperti ini adalah telur yang harus kita pisahkan, sebab dia adalah telur yang pecah. Ini pecah, kemudian yang seperti ini juga pecah, harus kita pisahkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah telur yang terlihat bagus, tetapi sebenarnya enggak. Kita akan menggunakan senter untuk mengecek di mana letak kesalahan dari telur ini. Nah, kalau kita senter, maka di sini ada permukaan yang menonjol hitam. Mungkin tidak terlalu terlihat, tapi kalau misalkan teman-teman memproses telur di rumah, maka teman-teman bisa melihat bahwa ini telurnya berwarna hijau. Tapi ada permukaan di sebelah sini yang terlihat agak sedikit menghitam. Karena itu, telur ini tidak layak untuk diproses. Kemudian, yang berikutnya adalah telur yang sudah selesai diproses namun belum dikukus. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa telur-telur ini memiliki dot-dot hitam. Nah, bisa dipastikan 100% bahwa telur-telur ini adalah telur-telur yang rusak karena ia memiliki kualitas yang sangat jelek pada saat dia masih tawar. Nah, kita bisa lihat menggunakan senter. Nah, telur-telurnya banyak terdapat dot-dot hitam. Nah, ini kalau kita senter kemudian lebih teliti lagi, maka akan terlihat bahwa kuning yang ada di dalam sini juga berwarna hitam. Dan telur ini tidak layak untuk kita proses atau kita rebus untuk tahap selanjutnya. Dan tahap yang terakhir adalah penyortiran telur yang sudah selesai direbus. Nah, kalau kita perhatikan secara mata telanjang, ini terlihat bahwa telur ini adalah telur yang bagus. Permukaannya mulus, bagus, tidak ada dot hitam. Akan tetapi kalau dipegang, telur ini akan terasa ringan. Nah, berikut ini saya akan menggunakan senter untuk meneropong. Telur ini memiliki rongga yang cukup besar. Yang pertama, kita gunakan senter, kita dekatkan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa telur ini memiliki rongga yang cukup besar di sebelah sini dan juga ada di sebelah sini. Apabila telur ini dibuka, maka permukaan dari kuning telurnya akan sedikit keras dan putih telurnya pun demikian. Yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa lihat ini ada rongga yang cukup besar di sini. Yang ketiga, kita juga bisa lihat, nah, rongganya cukup besar di sini. Mungkin kalau untuk peternak atau pengrajin lain, mungkin telur ini kelihatannya bagus sehingga dikirim ke konsumen, tetapi kalau kami lebih memilih untuk menyortir telur ini. Yang berikutnya, nah, terlihat sekali ya bahwa ada rongga yang cukup besar. Nah, saya akan mencoba untuk membuka telur-telur yang berongga ini. Mari kita simak berikutnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Rongganya sangat besar. Walaupun kuningnya ada cukup masif, akan tetapi putihnya seperti karet sehingga tidak bisa untuk dikonsumsi. Yang berikutnya, saya akan membuka telur yang berongga. Nah, kita bisa lihat rongganya cukup besar.
Bahkan sampai di samping-samping ini juga rongganya cukup besar. Walaupun telurnya masir, tetapi putihnya tidak bisa dikonsumsi karena sangat keras. Yang berikutnya, kita akan coba. Kita pecahkan kembali. Nah, di sini lebih jelas ya. Di sini kuningnya sangat masir, akan tetapi rongganya sangat besar. Permukaan putihnya keras seperti karet, dan telur seperti ini tidak layak untuk dijual. Dan yang terakhir, nah, kita bisa intip, rongganya sangat besar, dan tidak bisa dikonsumsi karena keras seperti. Nah, demikianlah video dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang akan memulai usaha telur asin. Sampai jumpa!